konteks hubungan internasional, bilateral berarti interaksi dua negara dari politik, ekonomi, sosial budaya. Pokoknya semua hal yang menjadi perhatian dan isu bersama. Untuk negara memulai hubungan bilateral, tidak dimulai dari mata turun ke hati, tapi dari pembukaan hubungan diplomatik. Yang berarti, kedua negara mengakui keberadaan negara lain. Dalam pertemuan, negara bisa bahas isu-isu penguatan kerjasama atau yang menjadi perhatian bersama. Yang menjadi garis depan dalam hubungan bilateral adalah perwakilan negara di luar negeri. Mereka adalah pihak pertama untuk berkomunikasi isu dan mengeksplorasi potensi kerjasama. Perwakilan akan menyampaikan ke Kementerian Luar Negeri untuk pengambilan keputusan. Sementara puncak dari hubungan bilateral adalah kunjungan kepala negara. Karena dalam pertemuan kepala negara, banyak kesepakatan strategis yang dibahas maupun disetujui. Jadi, kalau teman-teman dengar atau lihat ada kunjungan kepala negara ke Indonesia, atau presiden kita berkunjung ke negara lain, itu berarti adalah momentum besar dalam hubungan bilateral kita. Nah, ketika kedua negara sepakat untuk menjalin kerjasama, komitmen ini dituangkan dalam bentuk tertulis yang mengikat kedua negara. Bisa berbentuk perjanjian, MOU, atau kesepakatan tertulis lainnya. Gimana dengan Indonesia? Bagi kita, prinsip dalam menjalin hubungan luar negeri kita adalah bebas dan aktif. Bebas berarti Indonesia menjalin hubungan dengan negara manapun sesuai kepentingan kita. Tidak memihak, tapi melihat dari keuntungan bersama. Sementara aktif berarti terus berkontribusi dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan sosial di dunia. Dan pertama kita adalah dengan Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946. Sementara hubungan diplomatik kita yang saat ini terakhir dibuka adalah dengan Kepulauan Cook dan Niue pada 12 Juli 2019. Di Kementerian Luar Negeri terdapat 2 Direktorat Jenderal atau Dijen yang menangani hubungan bilateral kita, yaitu Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa dan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika. Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan pihak terkait di Indonesia dan di kawasannya untuk menerjemahkan hubungan baik kita ke kerjasama nyata. Contohnya, menarik investasi, jualan produk Indonesia, promosi budaya, hingga buka peluang kerja. Kalau kamu lihat ada pekerja dan mahasiswa Indonesia di luar negeri, atau ada mie instan atau kopi kita di negara lain, itu karena hubungan bilateral kita yang baik. Menguntungkan bagi kedua negara. On this momentous moment, Indonesia's message is unequivocal. First and foremost, our friendship, strong for 25 years, remains unwavering. The recent meeting between President Prabowo and Foreign Secretary David Lammy in Jakarta reaffirmed our mutual commitment to strengthen our partnership for people, planet, prosperity, and peace, the theme of our commemorative logo for this special occasion. To this end, President Prabowo is Bertempat di J.S. Bach Recital Hall Jakarta Pusat, orkestra yang diprakarsai oleh Kedubes Australia ini dibuka untuk umum dengan tempat terbatas. Ada penampilan mengagumkan dari Melbourne Symphony Orchestra yang membawakan lagu-lagu gubahan seperti Puccini dan Deborah Sita. Selain itu, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams, menyatakan dengan adanya pagelaran musik orkestra ini menjadi penanda hubungan baik yang diharmonisasikan melalui lagu klasik. Sejak tahun 1976, Indonesia dan Qatar turut mengambil peran dalam berbagai isu global seperti pembangunan berkelanjutan di negara-negara Islam serta upaya perdamaian Israel dan Palestina. Dalam pertemuan bilateral dengan Duta Besar Qatar, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menyebut hubungan diplomatik Indonesia dan Qatar terus menguat, baik dari tingkat pemerintahan hingga bisnis dan sosial budaya. BKSAP DPR RI bahkan mendukung penuh upaya Qatar menjadi peace negosiator dalam konflik Israel-Palestina. Hal ini menegaskan Indonesia punya kesamaan pandangan mengenai konflik Israel-Palestina.
Fiada Hafid menyampaikan, kedua negara sepakat memperkuat hubungan diplomatik di berbagai sektor, seperti peningkatan ekspor kebutuhan pangan serta komitmen Indonesia untuk mendukung perkembangan negara-negara di wilayah Asia Pasifik. Lebih lanjut, anggota Komisi 1 DPR RI Sugiono menegaskan, penguatan kembali hubungan bilateral antara Indonesia dan Vanuatu memerlukan satu pemahaman, agar kedua negara dapat saling menghormati kedaulatan wilayah masing-masing.